Halo, kami mahasiswa dari Program Studi Matematika Universitas Udayana, Angkatan 2018, yang terdiri dari saya, Natasha Rani. Saya Dian Pramesti. Saya Ayu Puji. Saya Rian Pratama. Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial cara memperoleh matriks kontiguitas dengan software Geoda. Sebelum masuk ke tutorial, ada baiknya kita mengetahui secara singkat apa itu matriks kontiguitas. Selamat menyaksikan! Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai matriks pembobot spasial dengan pendekatan contiguity. Sebelum lanjut, yuk kita ingat lagi apa yang dimaksud dengan statistika spasial. Nah, seperti yang kita ketahui, unit pengamatan dari analisis spasial adalah lokasi. Informasi mengenai konfigurasi lokasi antar unit spasial adalah dalam bentuk matriks W yang berukuran N kali N. Pendekatan untuk mendefinisikan matriks W yaitu contiguity, distance, dan general. Matriks W berdasarkan pendekatan contiguity menyatakan bahwa interaksi spasial antar wilayah yang bertetangga yaitu interaksi yang memiliki persentuhan batas wilayah atau common boundary yang dapat diterapkan pada grid yang beraturan dan pada grid yang tidak teratur. Yang pertama adalah matriks kontiguitas spasial bagi grid yang beraturan. Pada wilayah pengamatan yang disajikan dalam grid yang teratur atau regular grid, lokasi tetangga dapat didefinisikan dalam beberapa cara yaitu row contiguity, bishop contiguity, dan queen contiguity. Yang pertama adalah prinsip row contiguity. Berdasarkan prinsip row contiguity, unit B1, B2, B3, dan B4 merupakan tetangga bagi unit A. Berikutnya adalah prinsip bishop contiguity. Menurut prinsip bishop contiguity, unit C1, C2, C3, dan C4 adalah tetangga bagi unit A. Yang terakhir adalah prinsip queen contiguity. Pada prinsip queen contiguity, unit B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, dan C4 adalah tetangga bagi unit A. Berikutnya adalah matriks kontiguitas spasial bagi grid yang tidak teratur. Bagi grid yang tidak teratur atau irregular grids, dua lokasi didefinisikan saling bertetangga jika berbagi batas wilayah. Sehingga diperoleh matriks C sebagai berikut, dengan N adalah jumlah lokasi pada pengamatan. Berdasarkan matriks kontiguitas tersebut, dapat dibentuk matriks pembobot spasial W dalam bentuk standar sebagai berikut. Untuk metode standarisasi yang digunakan adalah standarisasi baris, dengan tujuan untuk mempermudah interpretasi. Berikutnya akan dijelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah membuat matriks pembobot spasial dengan menggunakan aplikasi Geoda. Jadi, untuk membuat matriks pembobot spasial dengan menggunakan Geoda, pertama kalian harus memiliki software Geoda terlebih dahulu. Lalu, buka software Geoda yang telah kalian install. Kemudian, terdapat kolom yang harus kita isi dari data yang berbentuk shapefile wilayah yang akan kita gunakan. Nah, di sini kami menggunakan wilayah dari DKI Jakarta. Kita drop file yang berbentuk shapefile atau .shp ke dalam Geoda.
sehingga muncul seperti ini. Jadi ini merupakan gambaran dari pembagian kabupaten dari Provinsi DKI Jakarta. Lalu, untuk membuat matriks pembobot spasial, di sini kita lihat dulu tabelnya. Pada tabel yang awal yang telah terbentuk, terdapat nomor 1 yaitu Jakarta Barat, 2 Jakarta Pusat, sampai nomor 5 yaitu Jakarta Utara. Lalu di sini kita akan membuat pada Weights Manager, kita akan membuat ID variable, kemudian kita add ID variable yaitu poly ID. Kemudian kita add variable, di mana poly ID ini akan menggambarkan kode dari tiap kabupaten di wilayah tersebut. Kemudian kita klik create. Nah, di sini akan terbentuk file yang bertipe GAL. Kita akan save. Setelah sukses, kita close. Nah, pada bagian connectivity graph ini bisa kita buka, dan juga di connectivity map ini kita bisa lihat bahwa pada wilayah ini terdapat beberapa tetangga-tetangga yang akan kita bahas nanti. Ini contohnya, jika kita arahkan kursor akan terlihat tetangga-tetangga dari wilayah tersebut. Lalu setelah kita membuat variabel ID yang berupa poly ID tadi, tabelnya akan berubah seperti ini, di mana kode 1 itu mengindikasikan Jakarta Barat, kode 2 Jakarta Pusat, dan sampai kode 5 yaitu Jakarta Utara. Lalu setelah itu kita bisa membuka file GAL yang telah kita save tadi, yaitu ini. Nah, jadi ini merupakan output dari file GAL yang telah kita buat tadi. Jadi jika kita samakan dengan tabel yang telah kita punya, maka bisa dilihat seperti berikut. Nah, apa sih arti dari 05, 13, 532, dan sampai 124 akan dibahas lebih lanjut pada bagian interpretasi, sehingga bisa kita bentuk dari matriks pembobot spasialnya dengan melihat ketetanggaan dari wilayah-wilayah tersebut. Setelah tutorial untuk mencari matriks pembobot spasial untuk kota yang terdapat di DKI Jakarta, maka diperoleh hasil yang berupa kode-kode lokasi kota di DKI yang diperoleh di software Geoda, dan juga diperoleh hasil berupa file GAL. Maka untuk kode-kode lokasi kota di DKI yaitu ada kode lokasi 1 yaitu Jakarta Barat, kode lokasi 2 yaitu Jakarta Pusat, kode lokasi 3 yaitu Jakarta Selatan, kode lokasi 4 yaitu Jakarta Timur, dan yang terakhir kode lokasi 5 yaitu Jakarta Utara. Berdasarkan data keterangan di layar, maka dapat diinterpretasikan file yang berupa GAL tersebut, di mana ada angka-angka yang tertera di file GAL tersebut. Untuk 05 DKI kota poly ID, yang artinya tidak ada selected SIP, dan menambahkan terdapat 5 SIP kota. Untuk 13532 yang artinya lokasi 1 Jakarta Barat memiliki 3 tetangga, yaitu lokasi 5, lokasi 3, dan lokasi 2. Untuk 241345 itu yang artinya lokasi 2 Jakarta Pusat itu memiliki 4 tetangga, yaitu lokasi 1, lokasi 3, lokasi 4, dan lokasi 5. Untuk 33124 itu yang artinya lokasi 3 itu memiliki 3 tetangga, yaitu ada lokasi 1, lokasi 2, dan lokasi 4. Untuk 43235 yang artinya lokasi 4 Jakarta Timur memiliki 3 tetangga, yaitu lokasi 2, lokasi 3, dan lokasi 5. Untuk 53124 yang artinya lokasi 5 memiliki 3 tetangga, yaitu untuk lokasi 1, lokasi 2, dan lokasi 4.
Itu adalah cara untuk menginterpretasikan file GAL yang diperoleh dari software Geoda. Setelah melakukan interpretasi output pada Geoda, selanjutnya adalah membuat matriks contiguity. Untuk membuat matriks contiguity C, dapat diperoleh ketetanggaan dari lokasi tersebut. Jika dua lokasi bertetangga diberi angka 1, jika tidak maka diberi angka 0. Karena pada kasus ini terdapat 5 lokasi, yaitu kabupaten atau kota, maka dapat dibentuk matriks contiguity C 5 kali 5 seperti yang ditampilkan. Setelah memperoleh matriks contiguity, selanjutnya adalah membuat matriks pembobot spasial W dengan melakukan standarisasi baris. Cara mudah untuk membuat elemen matriks W adalah 1 per jumlah tetangga yang dimiliki oleh suatu lokasi. Maka diperoleh matriks pembobot spasial kabupaten di DKI Jakarta adalah sebagai berikut seperti yang ditampilkan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan Sampai jumpa!